Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kami dari Faktual News 77 ingin mengangkat salah satu sejarah Wali Fetue. Tidak lain dan tidak bukan yaitu sosok Peta Barang. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Seyogia pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menonton video ini hingga tuntas, kita sama-sama belajar mengenai dunia sejarah orang-orang sebelum kita. Terima kasih banyak sebelumnya. Seusai Perang Bone tahun 1905 dan pemerintahan Belanda dapat mengalahkan pasukan Bone, kekuasaan dan kedudukan pemerintahan Hindia Belanda di Bone tidaklah berjalan sebagaimana yang mereka harapkan. Sebab meskipun Raja Bone Lamapoi Karaing Sigeri telah diasingkan ke Bandung dan sejumlah bangsawan tinggi telah gugur di medan perang atau ditangkap oleh pasukan Belanda, tidaklah berarti bahwa perlawanan terhadap pemerintahan kolonial penjajah Belanda telah usai. Dengan gugurnya Peta Ponggawai atau Abdul Hamid Baso Pangilingi di wilayah Pegunungan Awo serta ditangkapnya dan diasingkannya Raja Bone Lamapoi Karaing Sigeri di Bandung, tidak berarti bahwa perlawanan Bone terhadap Belanda saat itu telah berakhir. Sebab tidak lama setelah Bone diduduki dan dikuasai oleh Belanda, timbul sebuah gerakan perlawanan yang dipimpin langsung oleh seorang yang bernama Peta Barang tahun 1906 sampai tahun 1931. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Peta Barang dianggap tokoh yang sangat berpengaruh. Bahkan dianggap Peta Barang ini sebagai salah satu dari 7 Wali Fetue bersama dengan tokoh yang lainnya yaitu Peta Lasindrang, Aru Palaka, Syekh Yusuf Iman Lapeo, Datu Sangkala, dan Kiai Haji Harun. Lalu dari mana asal-usul Peta Barang? Tentang siapa sesungguhnya Peta Barang belum dapat dipastikan secara jelas karena sumber tertulis dalam keterangan tokoh ini belum dapat dipastikan asal-usulnya secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, banyak riwayat tentang asal-usul tokoh tersebut dalam masyarakat, khususnya di wilayah Bone, kerajaan Bone Sopeng atau Barro, lebih bersifat mistis. Dalam sebuah riwayat, ia dikisahkan tidak seperti manusia biasa, tetapi dianggap sebagai toh manurung atau orang yang turun dari langit atau tidak diketahui asal-usulnya. Keterangan itu diperoleh Wijeh Koenen ketika melakukan percakapan dengan Peta Barang sebelum diasingkan ke Jawa. Dari percakapan itulah terungkap bahwa Peta Barang sangat bangga mendapatkan penghormatan dari lingkungannya. Dahulu ia senantiasa berada dalam lingkungan istana. Ketika berada di Bingkulu, pada masa mudanya ia dianugerahi sebuah keris bersarung emas oleh salah seorang pengikutnya. Namun keterangan yang diungkapkan oleh Koenen tersebut agak berbeda dengan riwayat yang berkembang dalam masyarakat. Terdapat riwayat lain yang mengisahkan bahwa ketika Peta Barang mengaung telah mengakhiri petapaannya di Gunung Bawah Karaing, terdapat riwayat lain yang mengisahkan bahwa ketika Peta Mangung telah mengakhiri pertapaannya di Gunung Bawah Karaing, Peta Mangung adalah ipar dari Arung Pasompe, Parakasi Peta Siga, di mana Parakasi Peta Siga mengawini saudara perempuan Peta Mangung yang bernama Kumala Peta Teni. Ia menemukan seorang tua yang sedang duduk bersandar pada sebatan pohon. Peta Mangung lalu mendekati orang tua tersebut dan mengajaknya ke Pasompe.
Tiba-tiba mereka melihat ada 2 ekor kuda berada di dekatnya. Seekor kuda berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Mereka kemudian menggunakan kuda itu berangkat menuju Pasempe. Petemanggung mengantar orang tua itu ke kediaman Aru Pasempe para kasih Petasiga untuk memperkenalkan dan melaporkan kehadirannya orang tua tersebut. Pada waktu Aru Pasempe menanyakan identitas orang tua itu, ia hanya membisu dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai identitasnya. Orang tua itu hanya bermohon kiranya ia ditempatkan di atas rakeng atau loteng rumah dari Aru Pasempe. Permohonan itu dikabulkan dan ditempatkan, kemudian ia tinggal makan dan istirahat sebagaimana tamu. Orang tua itu dilayani dan disajikan makanan menurut tata cara kebangsawanannya. Tetapi tata cara pelayanan tersebut ditolak oleh orang tua tersebut. Ia tidak menginginkan jika setiap jenis makanan dan lauk yang disajikan terpisah, masing-masing pada piring tersendiri. Ia menghendaki agar seluruh jenis makanan dan lauk yang disajikan itu disatukan saja dalam satu wadah apa saja. Dalam bahasa Bugis disebut sembarang. Sikap itu, keinginan itulah yang mendasari pertimbangan Aru Pasempe menambahkan orang tua itu dengan peta barang yang berasal dari kata sembarang. Selain itu, terdapat pula riwayat mengenai asal-usul peta barang yang dihubungkan dengan keluarga Raja Bone, Wifatimah, Bandri, Datu, Ricipta Arung Timurung 1871 hingga 1895. Diriwayatkan bahwa Peta Barang adalah putra dari perkawinan antara Arung Timurung dengan Karaeng Popok, putra Raja Goa Karaeng Katangka, yang diriwayatkan bahwa ia meninggal ketika masih kecil. Benarkah itu? Wallahu alam. Konon menurut riwayat, setelah 3 hari dimakamkan, ia bangkit dan hidup kembali dan kemudian kembali ke istana untuk menemui ibunya. Namun ibunya tidak percaya dan menolak anak itu untuk tinggal di istana. Penolakan ibunya itu menyebabkan sang anak meninggalkan Bone menuju Belawa. Kemudian dari sana meninggalkan Sulawesi Selatan menuju Jawa dan menetap di Gersik. Boleh jadi di tempat inilah beliau belajar dan berguru ilmu tarekat atau ma'rifat, merujuk ke riwayat jika kemudian beliau adalah salah satu dari wali Fetue. Ia dikatakan tiba-tiba muncul kembali di daerah Pasempe dan melakukan kegiatan sebagaimana seorang yang mempunyai ilmu tinggi, yang sakti, memiliki kekuatan magis dan menguasai kekuatan spiritual. Sedangkan menurut Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu, HNA Suar, yang menceritakan bahwa Peta Barang menempatkan diri sebagai seorang putra dari Raja Bone, Base Kajuara 1857 hingga 1860, di mana ia harus berjuang mempertahankan kerajaan Bone secara terus-menerus tanpa mengenal lelah. Sementara dalam laporan serah terima jabatan dari Gubernur Sulawesi AJL Korver diceritakan bahwa Peta Barang adalah seorang pemimpin gerakan kerohanian. Ia berlagak seperti pemedang Rukka, putra dari Raja Bone, Base Kejuara, yang gugur di Bajoe ketika pemerintahan Belanda meluncurkan serangan militer ke Bone pada 1860-an. Ia menunjukkan dirinya sebagai saudara laki-laki dari Wetendripada, istri dari Raja Goa Sultan Husain 1895 hingga 1905. Setelah sebelumnya ia bertemu secara kebetulan dengan seorang wanita tua dari Wajo, yaitu Ibu Susu dari Pemadang Rukka, yang mengingatkan kembali akan luka-luka yang diderita hingga ia meninggal
keterangan yang diungkapkan oleh Gubernur Korver didasarkan atas data yang diperoleh dari surat resmi Gubernur Aceh. Di Kuart pada tahun 1908 hingga 1910 kepada Gubernur Hindia Belanda tertanggal 6 Maret 1909. Jika diperhatikan riwayat tentang peta barang tersebut dengan mengembalikan keterangan dari Gubernur Sulawesi, Suart, dan Korver, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya peta barang adalah salah satu seorang bangsawan istana. Keris bersaung emas yang dianugerahkan kepada menunjukkan bahwa benda yang diperoleh itu adalah benda kerajaan Arajang. Karena kerajaan saja yang memiliki keris bersaung emas. Penganugerahan keris itulah yang kemudian menyebabkan ia bersedia kembali ke kerajaan Bone bersama Petamangung. Mereka lalu ke Pasempe karena Watampone telah dikuasai Hindia Belanda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.